human chariots. Come on, they're stealing our souls. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang masih baru nih dari film yang berjudul Mummies. Tapi sebelum itu aku mau minta maaf dulu nih kalau suaraku lagi bindeng karena masih dalam keadaan flu. Nah, semoga kalian semua tetap menjaga kesehatan khususnya di bulan puasa ini. Nah, film ini sendiri menceritakan sebuah mumi yang harus pergi ke dunia manusia untuk merebut kembali cincin kerajaan dari tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. So, yang penasaran langsung aja nih, siapkan bukaan puasa kalian, duduk manis dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang mumi bernama Tut nih yang sedang mengikuti pertandingan balapan kereta kuda. Keahliannya Tut yang selalu menjadi juara membuat lawannya mencoba mencelakainya dengan menabrak kereta kudanya namun gagal. Saat hampir sampai di garis finish, roda kereta kudanya tiba-tiba terlepas dan membuatnya terjatuh. Di sisi lain terlihat seorang arkeolog bernama Lord Carnaby yang berada di Mesir. Dia ingin membuktikan sebuah makam Putri Nefer. Namun saat peti itu dibuka tidak ada jasad dari Putri Nefer. Karena penasaran dengan peti yang kosong, Carnaby membaca tulisan Yunani di sana yang menjelaskan sebuah kehidupan kota tempat para mumi tinggal di alam baka. Dan ternyata dunia mumi berada di bawah sana. Lalu Carnaby melihat seekor kumbang yang bercahaya masuk ke sebuah lubang yang menuju dunia mumi. Sementara itu terlihat Tut yang sudah berhenti balapan kereta kuda. Namun meski begitu, Tut dibanjiri penggemarnya yang meminta tanda tangan dan juga foto dengannya. Setelah itu adiknya bernama Sekhem mendatangi Tut dan meminta untuk kembali menjadi sang juara balapan berkuda. Namun tekad Tut sudah bulat nih untuk berhenti. Kemudian Tut belanja ke pasar membeli bahan makanan, lalu bertemu dengan seorang nenek yang kesusahan menyeberang. Di situ Tut pun membantu nenek tersebut. Namun belanjaan si nenek ketinggalan. Tut yang mau mengambilnya tiba-tiba hampir ditabrak oleh kereta kuda yang dikendarai seorang wanita. Tut dan wanita itu berdebat nih, saling menyalahkan. Setelah itu terlihat wanita yang mengendarai kereta kuda menuju istana, yang ternyata dia adalah Putri Nefer. Terlihat Putri Nefer senang nih bernyanyi, namun ayahnya sang Firaun tidak menyukainya. Lalu sang pelayan menasihati Putri Nefer untuk tidak keluyuran keluar dari istana. Kemudian Firaun datang meminta Putri Nefer bersiap-siap karena hari ini burung Phoenix akan memilih calon suami untuk Putri Nefer. Mendengar itu, Putri Nefer tidak mau menikah dengan pria yang tidak diketahuinya, apalagi yang dipilih oleh seekor burung Phoenix. Namun keputusan Firaun tidak bisa ditentang. Lalu upacara pun dimulai untuk mendatangkan burung Phoenix. Kemudian burung Phoenix yang diutus oleh Dewi Cinta, dia terbang nih mencari calon suami yang pantas untuk Putri Nefer. Sementara itu Sekhem yang sedang bermain pelempar bumerang tidak sengaja mengenai burung Phoenix dan membuatnya terjatuh tepat di depan rumah Sekhem. Tidak lama datanglah prajurit yang membawa Tut ke hadapan Firaun, lalu memberitahunya nih bahwa dia dipilih oleh Dewi Cinta menjadi suami dari Putri Nefer. Mendengar itu, Tut yang melihat Putri Nefer adalah sosok yang hampir menabraknya tidak mau menikah. Apalagi Tut bertekad tak ingin menikah. Namun jika Tut menolak maka dia harus menerima konsekuensinya, dipotong lidah dan mencabut matanya. Mendengar itu Tut ketakutan dan akan menikahi Putri Nefer. Setelah itu Tut mendapatkan cincin pernikahan untuk disimpan sampai hari pernikahan. Jika cincin itu hilang maka lidah dan mata Tut sebagai gantinya. Kemudian Putri Nefer berbicara berdua nih dengan Tut. Dia menentang pernikahannya. Namun tidak ada pilihan lain, Tut tidak mau menerima konsekuensinya. Akhirnya mereka pun saling berdebat. Hingga akhirnya Tut kembali pulang, kemudian menceritakan semuanya yang terjadi kepada Sekhem. Lalu Tut menyimpan cincin tersebut agar aman di sebuah ruangan. Tidak lama tiba-tiba muncullah sebuah robot yang dikendalikan oleh Carnaby membobol ruangan rahasianya Tut. Tidak sengaja anak buah Carnaby yang bernama Dennis mengontrol robot hingga membuat seluruh benda di dalam ruangan itu hancur.
Lalu Carnaby melihat sebuah cincin kerajaan. Kemudian robotnya membawa beberapa benda termasuk cincin itu kepadanya. Tut yang menyadari ada sesuatu terjadi di sana kembali ke ruangannya. Dan terlihat semua berantakan nih, termasuk cincin pernikahannya hilang. Lalu buaya peliharaannya bernama Krok menunjukkan sebuah lubang, yang berarti manusia hidup yang mencuri cincinnya. Sementara itu Carnaby yang sangat senang mendapatkan cincin kerajaan untuk dipajang di museum pamerannya nanti. Lalu Tut memasuki lubang tersebut untuk merebut kembali cincin kerajaan, dibantu dengan Shechem dan juga Krok, hingga mereka sampai nih di atas tempat manusia hidup. Kemudian dari kejauhan Tut melihat pria yang mencuri cincin kerajaan dan memasukkannya ke dalam peti. Lalu Tut dan Shechem diam-diam menaiki truk yang membawa peti tersebut. Mereka mengecek satu persatu peti namun tidak menemukan cincin tersebut. Hingga akhirnya mereka bersembunyi di dalam peti sampai menaiki kapal. Tiba-tiba muncullah Putri Never yang juga berada di sana. Mendengar cincin itu hilang, Putri Never merasa senang karena tidak jadi menikah dengan Tut. Lalu mereka baru menyadari nih sudah berada di kapal di tengah lautan. Mau tidak mau mereka hanya menunggu sampai daratan. Hingga akhirnya mereka sampai di London. Mereka diam-diam keluar dari peti. Dan betapa kagetnya melihat kota yang modern. Kemudian Tut melihat pria yang mencuri cincin kerajaan. Dia pun mengikutinya dibantu dengan Putri Never. Mereka diam-diam nih menaiki mobil Carnaby dan sampai di sebuah gedung teater. Namun mereka terjebak bertemu dengan turis yang memotret mereka karena kostum Mesirnya. Mereka kaget melihat hasil foto yang menampakkan wajah seram mumi. Sementara itu Carnaby menemui ibunya yang ternyata diajak menonton pertunjukan teater. Lalu Tut memasuki gedung bertemu dengan kru yang mengajak mereka ke belakang panggung. Dia mengira mereka penari latar untuk teater yang memakai pakaian Mesir. Setelah itu Tut dan Putri Never tampil di atas panggung sebagai penari latar. Putri Never merasa senang dan menikmati nyanyiannya. Lalu Tut melihat cincin kerajaan yang dipegang penyanyi tersebut. Kemudian Putri Never improvisasi nih menyanyi mendekati pemeran utama teater untuk meminta cincin itu. Tut kagum mendengar suara merdu Putri Never. Hingga akhirnya pertunjukan teater kacau karena kemunculan Putri Never. Namun seorang musisi tertarik nih dengan suara merdu tersebut. Dan juga Carnaby yang menonton pertunjukan menyadari Putri Never seorang mumi dari tanda kalung kerajaan yang dipakainya. Akhirnya pertunjukan pun selesai dengan tepuk tangan semua penonton atas suara merdu Putri Never. Kemudian Tut menariknya keluar untuk bergegas nih pergi dari sana. Lalu muncullah musisi bernama Ed yang tertarik dengan suara Putri Never dan ingin merekrutnya menjadi penyanyi. Terlihat Carnaby mengejar mereka. Lalu Ed memberi tumpangan untuk mereka kabur dari sana. Di perjalanan Ed terus memuji Putri Never dan akan membuatkan sebuah lagu untuknya. Kemudian mereka sampai nih di dermaga. Lalu Ed memberi kartu namanya jika Putri Never tertarik dengan tawarannya. Setelah itu Shechem memberitahu yang sebenarnya bahwa dia tidak sengaja membuat burung Phoenix jatuh dan membuat Tut terpilih. Mendengar itu Tut dan Putri Never senang bahwa mereka tidak akan menikah. Kemudian Shechem menyadari bahwa cincin yang dibawa mereka bukanlah cincin asli kerajaan. Mendengar itu mereka tidak bisa pulang dan harus menemukan cincin aslinya. Karena tidak ada tempat untuk bermalam, akhirnya mereka memutuskan ke rumah Ed untuk menumpang tidur. Di sini Putri Never menerima tawaran Ed menyanyikan lagunya. Keesokan harinya Carnaby menyadari bahwa dua mumi yang dilihatnya di teater mencoba mengambil cincin yang dicurinya. Sementara itu Ed meminta Putri Never dan Tut untuk belanja baju. Karena mereka beralasan kopernya hilang dan tidak punya baju lain selain yang dipakainya. Setelah itu mereka pun mulai berbelanja ke sebuah mall. Kemudian Ed akan membuatkan video Putri Never untuk mempromosikan lagunya melalui live streaming. Mendengar itu Tut merasa ini bukan ide yang bagus dan meminta Putri Never untuk fokus mencari cincin kerajaan. Namun Putri Never sangat menginginkan hal tersebut. Dia ingin sekali menyanyi.
Mendengar keinginan itu, Tut pun setuju jika Putri Never memilih ingin bernyanyi. Lalu rekaman lagu pun dimulai. Kemudian Putri Never bernyanyi di atas atap rumah yang disiarkan secara live hingga viral dan ditonton langsung nih seluruh masyarakat di sana. Carnaby yang mengetahui keberadaan Putri Never langsung mendatangi rumah Ed dan membius Putri Never yang berada di balkon. Kemudian membawanya. Krok yang melihat itu memberitahu Tut. Dengan cepat Tut mencoba mengejar mobil yang membawa Putri Never. Namun sayangnya Tut gagal mengejarnya. Lalu Ed yang melihat tulisan mobil itu Museum Carnaby memberitahu Tut nih untuk pergi ke sana. Akhirnya Tut pun pergi ke sana sendirian. Sementara itu Putri Never yang sadar sudah diikat dan berada di dalam Museum Carnaby. Di sini Carnaby ingin menunjukkan pameran utamanya yaitu mumi Putri Never, hingga namanya tercatat dalam sejarah sebagai penemu mumi. Lalu cahaya lampu yang menyala menunjukkan wajah mumi Mesir kuno. Di sisi lain Tut sudah sampai di Museum Carnaby. Diam-diam dia masuk ke dalam sana. Namun Carnaby yang mengawasi CCTV mengetahui kedatangan Tut. Oh no, what have they done? You knew who. Ia pun membuat Tut pingsan nih dan mengurungnya bersama dengan Putri Never. Sementara itu Ed mengajak Shechem untuk pergi membantu Tut. Karena kelincahan Shechem dia berhasil naik ke atas gedung. Sementara Ed akan berjaga di luar. Dengan kepintaran Shechem dia menyadari nih CCTV lalu mempiloknya. Kemudian dia dan Krok berhasil masuk ke dalam museum. Secara bersamaan Danis dan juga Dennis sedang membeli minuman dan sedang tidak berjaga. Hingga Shechem dengan mudah membawa Putri Never dan Tut kabur. Dan Shechem berhasil mengambil cincin kerajaan. Namun Carnaby mempergoki mereka nih dan mengejarnya. Dengan cepat mereka menaiki bis untuk kabur. Tut yang masih trauma karena balapannya tidak mau mengendarai bis itu. Akhirnya Shechem dibantu dengan Krok mengendarai bis. Dari belakang Carnaby terus mengejarnya. Come on! Hingga akhirnya mereka berhasil mengecoh mobil Carnaby yang langsung melompat ke arah kapal berisi ban yang berjalan. Akhirnya mereka senang nih berhasil lolos dari Carnaby dan mendapatkan cincin kerajaan. Tidak ada waktu lagi nih, mereka harus bergegas kembali pulang ke alam baka. Namun perjalanannya ke sana butuh waktu yang lama. Lalu Ed mengatakan bahwa mereka bisa naik pesawat untuk pergi ke Mesir dengan waktu perjalanan cuma 5 jam saja. Namun di situ Tut memberi pilihan kepada Putri Never untuk tetap di sini menjadi penyanyi atau kembali pulang. Di situ Putri Never pun memilih kembali pulang bersama dengan Tut. Dengan dibantu Ed, mereka bersembunyi di dalam koper untuk naik ke dalam pesawat. Dari kejauhan mereka berpamitan dengan Ed yang sudah banyak membantu mereka. Di perjalanan Tut dan Putri Never semakin akrab. Di sini Putri Never menganggap Tut pemberani karena telah menyelamatkannya. Sementara itu Carnaby dan anak buahnya menaiki pesawat menuju Mesir. Setelah itu Tut, Putri Never dan juga Shechem sampai di Mesir. Mereka kembali ke alam baka. Tut berpamitan dengan Putri Never. Kemudian Firaun yang sedang cemas hilangnya Putri Never, dia pun senang atas kembalinya Putri Never. Sementara itu Tut merasa sedih berpisah dengan Putri Never dan memilih untuk tidak menikahinya. Begitu juga Putri Never yang merasa sedih karena dirinya mulai menyukai Tut. Keesokannya Carnaby dan anak buahnya menggunakan bulldozer berhasil membobol masuk ke kota mumi. Carnaby ingin membalaskan dendamnya dan berniat membawa Firaun sebagai penemuan terbesarnya. Sementara itu Firaun sudah mengetahui kedatangan manusia hidup di kota mumi. Dia meminta prajurit membawa seluruh mumi ke tempat berlindung. Tidak lama muncullah Carnaby nih mau menangkap Firaun. Dari belakang Putri Never menghentikannya dan melawan Carnaby. Shechem yang mengetahui itu langsung memberitahu Tut bahwa Carnaby sudah sampai di kota mumi dan meminta untuk menyelamatkan Putri Never. Sementara itu Carnaby berhasil membawa Firaun. Putri Never mencoba menghentikannya. Lalu muncullah Tut yang menunjukkan sisi keberaniannya untuk membantu Putri Never. Dia melawan traumanya dengan mengendarai kereta kuda, kemudian mengejar Carnaby yang membawa Firaun.
Tiba-tiba Tut kembali trauma ketika roda keretanya lepas. Dari jauh Secam menyemangati Tut hingga Tut tersadarkan dan kembali mengambil alih kendali kereta kudanya. Tut naik nih ke atas bulldozer dan menghajarnya. Namun di depan jurang, Tut mengorbankan dirinya untuk jatuh bersama dengan Carnaby. I love you. Di situ Putri Never sangat sedih. Tiba-tiba terlihat Tut berhasil selamat menggantung di ujung tebing. Firaun yang selamat pun senang dan berterima kasih karena keberanian Tut menyelamatkannya. Lalu di hadapan Firaun, Tut bersedia menikahi Putri Never dan memakaikan cincin kerajaan kepadanya. Di situ Putri Never pun senang dan menerima lamarannya Tut. Firaun ikut senang nih karena mereka ditakdirkan untuk bersama. Setelah itu acara pernikahan tiba, mereka resmi menjadi pasangan. Semua mumi ikut bahagia melihatnya. Kemudian Putri Never bernyanyi dan Firaun tidak melarangnya. Dia menghibur seluruh mumi dengan nyanyiannya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Mamis. Gimana Sleeper? Seru banget kan perjalanan si mumi demi merebut kembali cincin kerajaan yang direbut oleh manusia tidak bertanggung jawab. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.